Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Dung 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 dung. Selamat datang di Ami, obrolan minggu ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Episode ini aslinya mau rilis minggu lalu sih Sobat Poci. Chris itu tinggal bikin skrip, ya ngerekam ini, edit, terus ngupload. Nah ternyata minggu lalu tuh Chris tumbang, masuk rumah sakit. Rawat inap ya maksudnya, bukan cuma masuk rumah sakit jalan-jalan gitu. Ya udah tahu lah maksudnya kayaknya ya. Masuk rumah sakit itu gimana? Nggak ada sih orang pada umumnya ya masuk rumah sakit jalan-jalan gitu ya. Mau jalan-jalan ya ke mall lah. Ya kan biasanya Bobby bagian ngejokes ya. Mungkin Sobat Poci mikirnya Bobby bercanda, jadi dilurusin. Mitigasi sendiri. Ya enggak lah, Bobby kan bukan dark jokes gitu. Ya iya sih. Itu ceritain dikit dong, kenapa Chris kok bisa itu masuk rumah sakit. By the way, Bobby juga dibawa lu sama Chris. Nggak usah diceritain juga sih bagian itunya. Soalnya sih ya banyak sendirian sih di sana aku ya. Oh gak ada nemenin? Dikit sih. Sebelum ke rumah sakit ya bawa Bobby aja sih. Cerita perjalanan sakitnya sih masih bersambung ya. Jadi per rekaman ini aku take ini setelah aku keluar rumah sakit itu ya belum selesai ceritanya. Jadi belum bisa cerita lengkap sih. Tapi ada beberapa yang secara kebetulan tuh nyambung sama yang aku mau bahas di episode kali ini. Ya ditunggu Sobat Poci, sinetron kisah Chris di rumah sakit eksklusif di Pocin. Kok malah jadi sinetron? Kon memang belum sehat banget kok gitu. Masih ada sakitnya dikit ya 10% sih. Tapi nanggung lah kalau cuma cerita sebagian. Nggak habis bilangnya itu bersambung ya sinetron. Anak-anak zaman sekarang tahu nggak ya sinetron itu gimana? Taunya series, TV series sekarang kayak Netflix gitu loh, Disney. Iya, kita nggak pernah nonton sih karena Chris nggak suka itu film. Oke lah, daripada makin kemana-mana langsung aja kita bahas episode kali ini. Nah karena ini Omi berarti Chris mau bahas buku ya? Betul, bukunya udah lama sih nggak kebaca. Tapi sebelum aku sakit sempat selesai akhirnya baca. Judulnya tuh The Imperfectionist karya Robert McLean dan Charles Kohn. Emang dari dulu Bocin ini nggak pernah lepas ya kata perfeksionis itu. Lama-lama Bocin ganti intro lagu viral itu rilis tahun lalu. Apa itu? Itu sampai bosen. Lagu apa? Itu apa? She's so perfect bla bla bla. Aduh jangan dinyanyiin lah. Ya itu lagunya keselin. Jangan. Soalnya jujur ngeliat kalau reels Instagram itu kalau Desember itu isinya cewek-cewek itu pasti bikin flashback kayak gitu terus. Pakai kata-kata lagunya itu mulu itu ya sampai bosen, sampai enak gitu ya. Enak itu ya bahasa Jawa itu mual Pak Sobat Poci. Ya itu makanya sudah jelasin. Nah tapi kan ini kan imperfeksionis artinya kan tidak menjadi sempurna. Iya betul. Bukannya berapa kali udah pernah bahas ya kalau tidak harus sempurna. Iya sih, kita sering singgung beberapa kali ya. Cuma kita belum bahas spesifik bagaimananya sih supaya punya mindset yang tidak sempurna. Karena ada 6 cara yang akan dikupas di episode kali ini. Oh banyak yang 6 ya. Tapi kenapa sih kok harus belajar 6 ini supaya punya mindset apa itu tidak sempurna? Dunia kita banyak berubah ya, dan perubahannya itu sangat cepat sekali. Gak berlebihan sih aku ngomongnya karena memang kenyataannya seperti itu. Apalagi dengan teknologi khususnya AI ya. Banyak kali aku bahas di mini podcast sih. Manusia sendiri tidak berkompetisi dengan antar manusia sekarang. Masih sih berkompetisi antar manusia, tapi sekarang dengan teknologi, lawannya sudah musuh teknologi, musuh AI, musuh robot dan segala macamnya. Untuk bisa beradaptasi, bertahan hidup dan melanjutkan kehidupan, menurut penulis buku tadi, yang 2 orang tadi, satu-satunya cara yaitu belajar memiliki cara berpikir tidak sempurna. Nah sebelum Chris bahas satu persatu ya, simpelnya apa sih ini cara berpikir tidak sempurna itu? Simpelnya satu kata ya, problem solving sebenarnya. 2 kata sih, problem solving atau cara berpikir menyelesaikan sebuah masalah.
6 cara yang mau aku bahas ini adalah bagaimana Sobat Boci bisa mengembangkan cara berpikir problem solving ini, khususnya untuk mengerti situasi yang baru atau abu-abu dan mengambil tindakan dalam ketidakpastian, khususnya belakangan ini. Oh itu harga minyak naik. Iya bener sih, tapi kan banyak gak cuma itu. Ya kan yang lagi rame itu. Iya sih. Oh berarti memutuskan ketika situasi tidak pasti tapi memutuskan dengan tepat gitu. Iya betul. Karena kalau telat memutuskan maka ya tidak baik juga, karena bisa jadi kesempatan emas itu tapi kelewat. Jadi ya bukan kesempatan emas lagi kan gitu. Kalau terlalu gegabah memutuskan sesuatu, terlalu buru-buru, itu bisa jadi bumerang buat diri sendiri. Nggak bagus juga. Nah kita bahas langsung dari cara yang pertama, yaitu rasa penasaran. Kalau bicara soal rasa penasaran dan ingin tahu, pasti nggak jauh-jauh dari namanya anak-anak. Ah berarti kayak Bobby tuh. Iyalah, karena anak kecil seperti Bobby dan juga yang lain punya rasa penasaran itu tinggi banget. Banyak tanya yang sepertinya nggak habis-habis, itu kayak Bobby juga. Iya kayak Bobby. Iya. Sobat Boci yang pernah jadi orang tua atau ngurusin anak kecil pasti sudah tahu sih. Hal-hal seperti ini sangat umum sekali di anak-anak. Tapi kalau orang dewasa sudah ndak sepenasaran anak-anak ya Chris. Karena lingkungan orang dewasa itu sudah tidak mendukung rasa penasaran itu tumbuh. Perlu untuk mengkondisikan tempat dan waktu supaya penasaran itu ada, entah di tempat kerja, entahkah di manapun. Biasakan untuk bertanya dan menerima pertanyaan. Bisa dicek sih, ini pembahasannya kita sudah pernah bahas di episode 135. Jadi biasakan untuk bertanya dan menerima pertanyaan. Jangan cuma tanya-tanya kita ditanya nggak mau denger gitu. Ya kita harus juga ikut mau terima masukan juga gitu. Meskipun itu pertanyaannya aneh-aneh. Kayak SpongeBob. Iya kan. Nah, meskipun pertanyaannya mungkin agak aneh, nggak masuk akal, tapi dari situ itu yang melatih cara berpikir kita untuk memecahkan suatu masalah. Cara yang kedua adalah Sobat Boci melihat suatu hal dari banyak perspektif. Pakai cara pikir yang berlawanan dan mungkin tidak umum dilakukan oleh Sobat Boci sebelumnya. Nah, karena melihat sesuatu itu bisa tolak ukurnya banyak, indikatornya bisa banyak, saranku sih pakai sekitar 2-4 sih maksimal indikator yang berbeda. Kalau Sobat Boci mau pakai lebih dari itu, ya buat dalam batch gitu. Misalnya kalau melihat sesuatu ini, batch pertama itu pakai 3 indikator gitu, berikutnya pakai 4 indikator dan seterusnya. Soalnya kalau cuma lihat dari satu hal saja itu ya pasti tidak mungkin dapat pikiran dan solusi baru ya. Ya iyalah. Mau lihatnya cuma pakai satu kaca pembesar kok. Iya betul. Oleh karena itu Sobat Boci bisa perbanyak lensanya, indikator-indikator tadi ya. Atau buat bukaan lensa yang lebih besar, sehingga Sobat Boci bisa lihat lebih banyak dan lebih jauh dari biasanya. Nah yang pertama tadi kan rasa penasaran, nah itu kepo ya. Nah kedua itu melihat dari banyak perspektif berbeda. Nah kalau yang ketiga apa? Sobat Boci harus terus mau mencoba mengetes sesuatu, bereksperimen, istilahnya trial and error ya, tanpa henti untuk mengurangi tingkat ketidakpastian. Karena dengan frekuensi kita mencoba semakin sering, maka sesuatu yang kita anggap itu tidak pasti atau kita nggak jelas, akhirnya kan dari hal ini, karena kita mencoba terus, datanya kan akan lebih banyak. Karena datanya lebih banyak, maka lebih bisa diukurkan. Karena lebih banyak bisa diukur, akhirnya lebih ke kepastian. Karena bisa ada frekuensi atau pola yang ketemu. Tapi kalau nyoba-nyoba terus, nyoba terus nggak ada ujungnya ya, habis waktu sama tenaga dong terus. Buang-buang itu waktu. Nah, oleh karena itu, butuh disetting dan diukur sebenarnya seberapa jauh dan lama Sobat Boci mau bereksperimen ini, agar nggak boncos istilahnya. Jadi perlu harus diukur supaya tadi nggak habis waktu, nggak habis tenaga, nggak habis uang dan lain-lain. Cara berikutnya atau yang kita bilang keempat, tadi ada 6 ya, ini keempat, yaitu intelijensi kolektif. Bahasanya agak aneh sih, tapi maksudnya Sobat Boci itu perlu melibatkan sumber-sumber informasi yang lebih besar. Contoh ya paling gampang AI ya, untuk menggali jawaban-jawaban yang sebelumnya Sobat Boci tidak tahu karena memang di luar kapasitas Sobat Boci. Mungkin AI sudah jadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari ya. AI itu kan kumpulan dari intelijensi atau dari informasi ide-ide secara banyak, secara masif kan, itu dimasukkan dalam satu. Makanya disebut kolektif.
kita bisa menggunakan itu dengan maksimal gitu. Jangan cuma tanya ini apa, itu apa, ini saya mau beli ini. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa sesederhana itu. Perlu untuk bikin prompt yang lebih detail, perlu bikin prompt yang lebih tajam supaya informasi Sobat Bocil itu bisa lebih detail. Karena kalau cuma tanyanya begitu-begitu doang ya AI-nya nggak akan bisa jawab terlalu detail. Kenapa menggunakan AI seperti ini itu perlu dan sangat diharuskan? Karena memang manusia terbatas ya. Dan kedua, kalau mau nyari sumber yang lain ya paling cepat sekarang ya internet sebenarnya. Hampir semua orang kayaknya punya akses internet dengan gampang sekarang. Dan yang berikutnya memang sesuatu yang Sobat Boci hadapi sekarang mungkin perlu untuk melihatnya dengan perspektif lebih luas, dengan lingkupan yang lebih besar lagi, dengan aspek bidang yang lebih luas atau lebih besar cakupannya daripada yang Sobat Boci hadapin sekarang. Misalnya kalau ngomong tentang hujan gitu, mungkin perlu untuk melihat lebih jauh tentang geologi gitu. Nah, tentang permukaan bumi dan segala macamnya itu kan jauh lebih luas gitu. Karena kalau cuma ya itu sebenarnya nyambung dengan yang sebelumnya tadi sih, tentang melihat dari berbagai macam indikator yang berbeda. Kok kayaknya yang dibahas tadi itu pendek-pendek terus ya, masa nggak ada yang panjang sekalian? Mau Sobat Bocil nunggu yang bahasa agak panjang-panjang karena memang 6 ini jadi durasinya pendek ya, kasnya Bocil, jadi aku efisiensikan supaya bisa lebih enak masuk semua lah gitu ya. Tapi yang 2 cara terakhir ini yang paling penting menurutku dari 6 cara yang aku mau bagikan di sini. Yang cara kelima ini aku bisa cerita agak banyak sih. Cara kelima itu berani mengambil resiko. Bukan berarti semua resiko itu diambil ya, tapi ya diukur dan dipertimbangkan gitu. Sama seperti semua pintu gitu, semua kesempatan atau ibaratnya pintu ya. Belum tentu semua pintu terbuka itu kita masukin ya. Contohnya mungkin seperti Monster Inc itu ya. Oh yang itu apa, pintu masuk anak-anak nakut-nakutin? Ya betul itu. Siapa tahu kamu buka pintu isinya curang, kan gak mungkin kamu masukkan itu. Atau kamu pintu buka zong isinya siapa gitu, karena itu kan masalah juga. Jadi nggak bisa semua harus dimasukin. Seperti resiko juga sama. Tidak semua resiko harus diambil. Kalau cuma ambil resiko aja dan modal nekat berharap ada sesuatu yang terjadi bagus itu ya nggak beda sama judi sih. Ah itu judi, kata Bang Roma dilarang agama. Iya, mirip-mirip judi tadi menurutku. Kalau cuma ambil resiko nekat doang gitu ya, dan ngarap ada sesuatu nggak ngapa-ngapain ya judi sih menurutku. Itu ada tipsnya ndak supaya Sobat Boci itu kalau mau ambil resiko ndak kayak mikirnya kayak judi gitu? Pertama mulai dari yang kecil-kecil dulu. Ada pernah kita bahas ya langkah kecil kapan lalu ya, episode lama ya. Jangan langsung berani korbankan dan bertaruh sesuatu yang besar dan penting. Langsung taruhan all in ya itu bahaya, risikonya tinggi sekali. Ambil yang kecil dulu dan kalau memang gagal ya sudah, risikonya memang kecil kan, karena memang kerusakannya tidak begitu besar dan itu nggak mengganggu hal-hal yang lain. Ya karena tidak semua dibagi jadi 2, nggak cuma all or nothing gitu. Nah benar, nggak semua all or nothing, karena perlu punya banyak pilihan dan indikator dalam menilai sesuatu. Makanya 4 cara sebelumnya tadi, nah itu lebih buka opsi-opsi tadi sebenarnya. Bagaimana supaya Sobat Boci bisa tahu opsinya nggak cuma 2 dong. Nggak cuma gitu, karena kita sering berpikir terjebak dalam pikiran hitam putih seperti itu. Tips yang kedua, tadi yang pertama kita mulai dari yang kecil dulu. Yang kedua adalah Sobat Boci cari pihak lain yang mau nanggung resikonya. Bukan berarti ini lempar batu sembunyi tangan ya. Istilahnya Sobat Boci cari backingan lah ya, yang bisa dan mau terima resiko tersebut. Bisa lewat asuransi, perusahaan atau yang lain. Tadi aku sempat bahas tadi di awal ya, buku ini relate dengan pengalamanku waktu rawat inap di rumah sakit belakangan. Jadi aku sempat ngalamin panas tinggi ya 5 hari, panas turunnya nggak terlalu cukup konsisten gitu, dan ngerasanya paling ya cuma perubahan cuaca, panas biasa lah gitu. Nah aku tahan tuh, aku kuat-kuatin lah nggak banyak sakitnya. Meskipun ya minum obat juga pada akhirnya agak turun, tapi tetap ngefek naik juga. Karena sakitnya nggak kunjung sembuh ya pergilah ke rumah sakit, karena waktu itu Vaskes itu tutup ya Mas Ian. Jadi ya karena punya asuransi swasta kan ya pikirnya ya mungkin bisa cover. Setelah masuk berapa kemudian klaimnya ditolak, terus nalangin dulu akhirnya sebelum akhirnya ngajukan ya reimburse, lagi proses sekarang ngajuin reimburse ke asuransinya gitu. Jadi nalangin pakai uang diri sendiri dulu terus baru reimburse ke asuransi. Nah dari situ aku belajar kalau analisa sesuatu itu dari banyak faktor
Dan dalam perjalanannya, setelah keluar dari rumah sakit, mulai ketemu nih beberapa penyebab sakitnya. Dengan cari referensi lain, ketemu dengan dokter-dokter lain juga gitu. Cuma memang masih dicari tahu sih karena belum final. Jadi harus analisa dari banyak hal. Nah ini contoh dari aku sakit ya, contoh aplikasinya langsungnya. Dari kamu mungkin kamu bisa melihat dari macam-macam juga gitu. Dari kamu kerjaan, dari kamu urusan keluarga gitu. Atau urusan yang mungkin skalanya lebih besar seperti masalah masyarakat, masalah sosial gitu. Itu ternyata bisa dilihat dengan hal-hal yang kita bahas di sini. Cara terakhir dari 6 tadi yang kelima sudah ya. Yang kelima tadi menceritakan atau mengajarkan bahwa Sobat Boci harus ambil risiko. Nah yang keenam untuk menjadi imperfeksionis, dari semua data dan informasi yang sudah Sobat Boci dapat dan analisa, entah dari 5 cara sebelumnya tadi, itu gak ada gunanya jika tidak disampaikan dengan baik dan tidak membuat orang lain tergerak dan bertindak. Ada beberapa cara yang disebutkan di buku ini, spesifiknya tentang storytelling ya. Jadi bagaimana menyampaikan sesuatu informasi yang ada dengan storytelling, bukan cuma presentasi aja ya itu. Itu pakai PowerPoint. Sekarang nggak mesti PowerPoint sih. Pakai yang lain bisa Canva, bisa. Ada banyak beberapa, cuma menurutku sih setelah aku baca-baca kayak kurang aja sih kayaknya. Ini cuma satu bab pendek banget juga. Jadi aku perlu cari referensi lain sih. Jadi aku belum bisa share banyak tentang storytelling ini, cara storytelling untuk supaya informasi kita itu bisa membuat orang lain bertindak dan kena ke orang. Itu masih cari referensi lain. Jadi masih jadi PR ku sekarang. Sudah nemu sih bukunya, cuma tinggal dibaca lebih dalam aja sih. Nanti kalau sudah siap, ya aku bahas biasa lagi kayak di Yomi. Nah karena Chris sudah ngomong banyak, jadi Bobby yang kasih kesimpulan aja. Iya, aku istirahat ya. Dari semua 6 cara yang Chris bahas itu, untuk bisa menyelesaikan sesuatu secara imperfeksionis atau tidak sempurna ya, tidak semua harus dipakai ya. Sobat Boci bisa ambil mana yang perlu sesuai kebutuhan dan masalah Sobat Boci. Semakin tidak pasti dan jauh kemungkinan terjadinya, maka makin banyak dari ke-6 cara itu yang perlu dipertimbangkan gitu. Misalnya kalau pasti ya paling pakai 1 atau 2 gitu. Nah kalau semakin tidak pasti mungkin pakai 4 atau sampai semuanya. Bobby akhiri episode kali ini dengan quote dari Presiden Amerika Serikat. Ini dari Barack Obama, pernah tinggal di Indonesia. No problem that landed on my desk, foreign or domestic, had a clean 100% solution. If it had, someone else down the chain of command would have solved it already. Bahkan selevel Presiden Amerika saja itu nggak punya solusi pasti loh Sobat Boci. Apalagi kita yang cuma remar-remar Jadi ya kita perlu cari dengan berbagai macam cara lah intinya untuk menemukan solusi. Episode ini teman-teman Sobat Boci ya, boleh juga komen dan review Boci di platform-platform audio. Pastikan kamu bertemu bareng versi kecil dan dewasamu. Bye-bye.